Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, amma ba'du. Para pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam lanjutan kitab Iljamul Awam, salah satu karya daripada Imam Al-Ghazali yang bertemakan tentang ilmu kalam, ya. Karena sudah kurang lebih 1 bulan kita vakum dari video sebelumnya, dan pada saat ini insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita, melanjutkan pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan tafsiran, ya, tafsiran Al-Quran yang tidak boleh dilakukan oleh kalangan orang-orang awam, ya, atau awamul khalqi, kalangan orang-orang awam yang tidak punya kualifikasi keilmuan untuk memahami lebih dalam teks-teks agama dalam arti ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Untuk itu mari sama-sama sebagaimana biasa kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita bahas dan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa la jami' ikhwanihi minal anbiya'i was-salihina wa la syahada was-salihin wa sahabatu tabi'in al-ulamil amilin al-musannifin al-mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin wa sayyidina Syamsuddin Abdul Qadir al-Jilani wa sallallahu sirruhu wa nawwara ila hadrati ususan ila muallifi hadzal kitab al-imam hujjatul islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila hadrati ususan Syekh Imam bin Hasan Asy-Syadzili ila hadrati ususan Syekh Imam bin Athaillah Sakandari wa ila hadrati ususan ila jami'il awliya wa ila hadrati ususan ila jami'i walidina wa ila jami'i asatizina wa asatizatina wa ila jami'i ahlina wa dzurriyyatina wa ila jami'i tullabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syahidillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Baik para pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan ngaji kita pada kesempatan kali ini. Ya, pada pertemuan sebelumnya 1 bulan yang lalu kita berhenti pada teks wala yajuzut tabdilu illa bil masal. Ya, ini masih membahas tentang pembahasan mengenai al-wazifatul khamisah, yaitu tugas atau pekerjaan bagi orang awam yang kelima ketika mereka itu bertemu dengan ayat-ayat sifat, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, ataupun hadis-hadis Nabi, ya, atau bahasa yang paling familiar kita kenal dengan sebutan ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabih. Maka ada sikap yang harus dipegang teguh bagi kalangan mukmin awam ini, kata Imam Ghazali, adalah al-imsaku anit tasarruf fi alfazin waridah, yaitu bisa menahan dirinya dari berniat untuk tasarruf terhadap lafad-lafad yang warid dari Al-Quran ataupun hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang pada idealnya ini adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Bukan nalar yang bisa dipahami oleh kebanyakan nalar kaum mukminin atau nalar manusia biasa ya. Karena ini butuh memahami ayat-ayat sifat, dalam arti ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah itu sebetulnya adalah wazifatul ulama. Jadi tugas atau pekerjaannya para ulama, karena mereka punya kualifikasi, punya keilmuan sebagai bekal, sebagai modal untuk bisa memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan modal keilmuan yang ada. Sedangkan orang-orang awamul mukminin atau orang-orang awam ini, mereka dilarang karena mereka pada umumnya tidak mempunyai modal yang cukup untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis jauh lebih dalam, apalagi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, baik itu sifat zat ya ataupun sifatul af'al, sifat-sifat fiilnya Allah seperti Ar-Razzaq, Al-Khaliq ya. Kalau di hadis itu ada An-Nuzul dan semacamnya, itu sifatul af'al, sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya Allah Ta'ala, yang ini kalau seandainya dipahami oleh orang-orang awam secara ceroboh tanpa modal keilmuan yang mumpuni, ini akan melahirkan tafsiran yang berbahaya, tafsiran yang inhiraf, yang melenceng dari sebagaimana harusnya ditafsirkan begitu. Meskipun pada dasarnya tafsir itu sifatnya relatif, tapi relativitas tafsir bagaimanapun itu harus ditafsirkan oleh orang yang punya kualifikasi keilmuan, terutama dalam keilmuan bahasa yang cukup dan juga yang kuat ya. Bahkan tidak hanya sebatas ilmu-ilmu bahasa, tapi orang yang ingin menafsirkan ayat-ayat teologi, ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu kalam, dengan akidah, itu dia harus terlebih dahulu memahami doktrin-doktrin akidah, terutama juga muqaranatul mazahib, perbandingan perbandingan paham aliran di dalam ilmu kalam atau teologi Islam, sehingga nanti tidak bingung ketika memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga nanti akan timbul tafsiran yang pas ya itu seperti yang tadi saya katakan, meskipun hasil akhir dari tafsiran para ulama pada dasarnya itu adalah hanya sebatas ijtihadi. Makanya para ulama ahli tafsir itu selalu bilang di akhir tafsirannya dengan kata wallahu a'lam gitu, karena itu merupakan hanya upaya saja, upaya yang dilakukan dengan modal keilmuan para ulama untuk bisa memahami Al-Quran dan juga memahami hadis-hadis Nabi ya tentunya setidaknya kalau ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang kita pahami dengan modal keilmuan yang cukup, itu lebih sedikit untuk bisa jatuh dalam kesalahan begitu ya, ketimbang orang yang ceroboh ingin melakukan sesuatu tapi sama sekali tidak mempunyai modal ilmunya, itu akan menimbulkan madorot dan juga bahaya yang efeknya tidak hanya ke orang tersebut tapi bisa menjadi meluas ya. Untuk itu maka Imam Ghazali mengatakan tugas yang kelima bagi orang awam adalah jangan coba-coba untuk menafsirkan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendiri tanpa bertanya kepada ahlinya, karena akan melahirkan tafsiran-tafsiran atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya, yang jauh sekali dari kata benar gitu ya. Bahkan hasil para mufassirin saja tafsirannya itu belum tentu benar begitu, apalagi yang menafsirkan Quran tidak dengan model keilmuan, itu mungkin lebih jauh dari kebenaran yang dituju itu, yang dimaksud untuk memahami teks-teks agama itu. Nah, yang dimaksud tasarruf oleh Imam Ghazali itu banyak, ada kata tafsir kata Imam Ghazali ya. Nah, kita masih bahas tentang tafsir ini ya. Salah satu kata Imam Ghazali, salah satu langkah perbuatan
yang tidak boleh dilakukan adalah menafsirkan ayat. Itu kata Imam Ghazali. Bagi orang-orang awam ya, bagi orang-orang awam. Kalau bagi orang yang punya modal cukup untuk menafsirkan Al-Qur'an, ya silakan. Silakan saja. Tapi bagi orang awam kata Imam Ghazali ini al-imsak anit tasarruf. Nah, kata tasarruf itu multi makna. Salah satunya kata Imam Ghazali dirincikan, tasarruf itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah menafsirkan ayat dalam arti tabdilul lafzi bi lughatin ukhra. Mengganti-ganti lafaz dari satu bahasa ke bahasa yang lain tanpa menguasai dua bahasa yang dibandingkan ini. Ini berbahaya, ya. Ini berbahaya. Dan yang biasa dicontohkan oleh Imam Ghazali terutama dalam kitab ini adalah mengganti bahasa Arab dengan bahasa di luar bahasa Arab, bahasa Ajam. Bahasa Ajam yang dicontohkan oleh Imam Ghazali adalah bahasa Persia. Imam Ghazali paham betul bagaimana bahasa Persia karena beliau itu lahir di Tus, di Ghazal ya, di Persia, Khurasan, di Iran saat ini itu. Jadi Imam Ghazali itu sebelum paham betul tentang bahasa Arab, bahasa Persia, jauh lebih paham karena bahasa ibunya Imam Al-Ghazali. Maka Imam Ghazali selalu menggunakan contoh bahasa Azam di sini dengan bahasa Persia, tidak di luar bahasa Persia. Ya. Dan kita berhenti dan salah satu daripada contoh ini saya jelaskan dulu sebelum kita masuk sebagai prolog agar nanti teks yang kita baca itu ada berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Salah satu contoh tafsiran yang tidak bisa dilakukan dengan tabdilul lafzi bi lughatin ukhra, mengganti mengotak-atik ayat atau lafaz dalam ayat mutasyabihat, ayat-ayat sifat baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis adalah mengganti bahasa Arab dengan bahasa di luar Arab, bahasa Ajam. Di sini dicontohkan oleh Imam Ghazali dengan bahasa Persia. Contoh seperti lafaz al-istiwa. Istiwa ini bagian dari ayat Quran yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa atau wastawa 'alal 'arsy. Tapi ini bentuk masdar dari kata istawa, istiwa, al-istiwa, bentuk masdar dari kata istawa ya. Allah beristiwa. Nah, ya, Allah beristiwa. Nah, ini sifat-sifat ini masuk dalam kategori sifatul af'al ya, sifatul af'al. Al-istiwa yang makna tekstual atau letter luck-nya istawa ini banyak diartikan bahwa Allah menetap ya, Allah menetap bertempat tinggal di arasy. Secara umum doktrin pemahaman ini itu bertentangan dengan doktrin atau paham yang mengatakan bahwa Allah tidak terikat waktu dan tempat. Munazzahun anil amkinat wal awqat begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersih dari tempat-tempat dan waktu. La yutaqayyadu bil azman ya, Allah tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat-tempat. Beda halnya seperti kita begitu yang dalam kategori alam masih wallah, apa saja yang selain Allah itu pasti terikat dalam dimensi ruang dan waktu. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu terlalu tinggi, terlalu ideal kalau dipahami sebagai sesuatu yang terikat, terbatasi oleh waktu dan ruang. Ini karena nanti ada sisi persamaan antara Tuhan dengan kita. Ada satu kaidah yang sangat masyhur dalam ilmu akidah ya, yang mengatakan wa kullu ma lazamal hadis fahuwa hadis. Apa saja yang punya kelaziman, keterikatan terhadap hal yang baru, maka dia akan baru ya. Tuhan pun demikian, Allah Subhanahu wa taala pun sama demikian. Kalau Allah sedikit saja punya sifat baru, maka dia akan baru statusnya, tidak qadim lagi. Nah, ini nanti maka batallah sifat Allah yang mengatakan mukhalafatuhu lil hawadis ya, yang merupakan doktrin dari 20 sifat wajib bagi Allah dalam teologi Asy'ariyah ya. Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti paham
Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, lafaz istiwa ini nggak bisa dialih bahasakan ke dalam bahasa ajam untuk bisa memahami maknanya. Tidak bisa, ya, kata Imam Ghazali, nggak akan ketemu, maknanya nggak akan ketemu. Meskipun ketemu, itu Anda sama saja cuma mengakur-akurkan, padahal maknanya sama, itu aja. Sama saja terjatuh dalam paham yang yang tekstualistik, ya, paham literal dalam tradisi tradisi pemahaman teks, ya, interpretasi teks. Itu sama saja jatuh ke dalam pemahaman yang demikian, ya. Allah itu menetap, Allah itu bertempat di arasy dan semacamnya. Dan ini yang banyak sekali diperbincangkan sampai saat ini, padahal ini perdebatan klasik, tapi masih banyak diperdebatkan di kalangan para pemuka agama saat ini, ya, terutama di media sosial. Permasalahan klasik yang berlanjut masih saja berkutat pada pembahasan tentang bertempat atau tidak dan semacamnya. Padahal saat ini di masa kita yang lebih modern saat ini, ya, itu harusnya ada hal-hal yang lain yang lebih penting untuk kita musyawarahkan dan kita perbincangkan. Karena aspek akidah sebetulnya hal-hal yang dianggap itu sangat rentang untuk bisa jatuh pada kafir mengkafirkan dan semacam. Padahal perbedaan itu sebetulnya hanya perbedaan yang sifatnya parsial gitu kan, bukan yang sifatnya substansi atau universal, tidak. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada umpama atau percontohan yang ketiga yang diberikan oleh Imam Ghazali. Contoh yang pertama itu seperti lafaz istiwa. Ini nggak bisa ditafsirkan di luar bahasa Arab. Untuk memahami kata istiwa ini yang nanti pada ujung-ujungnya tetap juga jatuh pada makna istiwa juga. Kalau Anda ingin tafsirkan, maka Anda harus cari padanan lafaz yang berbeda tapi punya kaitan meskipun tidak utuh, karena memang tafsir itu begitu, ya. Perbedaan yang namanya berbeda itu pasti perbedaan yang sifatnya parsial, bukan yang sifatnya universal, gitu. Kalau kita ingin tafsirkan ayat satu dengan lafaz satu ke lafaz yang lain, begitu. Kalau sama-sama juga ya bukan tafsir namanya. Itu kata Imam Ghazali seperti itu, ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin rabbi yassir wa'in. Misalus salisi, adapun contoh yang ketiga dari menafsirkan Al-Qur'an bilugotin ukhra, begitu ya. Menafsirkan Quran dalam arti tabdilul lafzi bilugotin ukhra, mengganti lafad, mengubah lafad bahasa Arab di luar bahasa Arab. Ya, dan ini yang dikasihkan contoh oleh Imam Ghazali adalah contoh lafaz dari ayat-ayat sifat. Yang sebelumnya itu lafaz istiwa, kan, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, saat ini juga sama. Contoh yang ketiga, Imam Ghazali mengambil lafaz yang masuk dalam kategori ayat-ayat sifat. Al-ainu fa inna man fassarahu bi azhari ma'anihi. Al-ain, ya, ini kata al-ain ada yang disebutkan Allah melihat bi'ayunin, begitu. Ada yang disebutkan dengan bentuk plural, bentuk jama', ada yang disebutkan dengan bentuk mufrad, singularnya. Ya, Allah melihat dengan mata. Secara literalnya begitu maknanya. Tapi kalau dengan mata berarti sama seperti kita. Sedangkan sifat mata itu pasti terbatas. Pasti nanti akan dikait-kaitkan lah, beda dengan Allah. Allah juga melihat dengan mata tapi tidak terbatas. Apa yang membedakan? Ya. Oke, dalam kualitasnya memang berbeda, tapi pada hakikatnya apapun itu yang merupakan anggota tubuh manusia itu sifatnya membantu, menolong kita sebagai yang mempunyai atribut fisik ini terhadap mengetahui sesuatu.
ya. Dalam hal ini mata itu kan merupakan al-hawas, ya, panca indera yang membantu kita untuk bisa menangkap hal-hal yang sifatnya mahsusat, bisa teridrok dengan hawas, dengan panca indera, ya, al-mudrokah atau al-mubsirat, ya, sifatnya membantu. Kalau jika demikian misalnya jika demikian, maka berarti Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada hal yang demikian, termasuk al-ain itu dalam arti mata, ya. Secara literalnya al-ain artinya mata. Berarti udwun min a'dha'il jasad. Jadi anggota tubuh dari anggota tubuh manusia, begitu. Fa inna man fassarahu bi azhari ma'anihi, maka sesungguhnya orang yang menafsirkan lafad al-ain bi azhari ma'anihi dengan makna tekstualnya, makna lahiriahnya, makna zahirnya, fayaqulu, maka dia akan berkata, orang yang man fassarahu bi azhari ma'ani, fayaqulu, maka dia akan berkata, huwa jismun, lafad ain yang tadi itu jismun adalah jisim, fisik, material, ya. Wa huwa mushtarikun fil lughatil arab, dan lafad jisim itu mushtarikun fi lughatil arab bainal udwin nasir wa bainal ma'i wal zahabi wal fiddah. Sedangkan dalam bahasa Arab kata jisim itu bisa ishtirak, bisa mempunyai kemungkinan makna yang banyak, bisa dipakai sebagai al-udwun nasir, anggota tubuh yang sifatnya membantu, menolong, wa bainal ma'i wal zahabi wal fiddah, dan juga bisa digunakan kata al-ain itu sebagai ungkapan air. Ya, air. Kata al-ain air, gitu ya. Ya, air mata air, begitu loh. Bisa juga dimaknakan dengan makna itu, kata Imam Ghazali. Waz-zahabi wal fiddah, bisa juga kata al-ain, ya, dalam ini bisa dimaknakan untuk memaknakan kata az-zahab wal fiddah, ya, emas perak. Itu bisa juga. Artinya kata jisim di sini atau kata ain di situ, ain yang mereka pahami sebagai jisim, ya, mata dalam fisik manusia itu punya istirakul makna, punya pluralitas makna yang di dalam bahasa Arab. Artinya kata atau lafad al-ain itu tidak hanya digunakan untuk mengartikan makna mata dalam arti mata manusia, begitu. Itu makna tekstualnya, makna lahiriahnya, tapi juga bisa diungkapkan untuk ungkapan-ungkapan yang lain, seperti untuk mengungkapkan air, begitu loh. Jadi air mata, gitu loh. Bisa juga disebut dengan al-ain, ya. Waz-zahabi wal fiddah, begitu juga untuk kata zahab dan fiddah. Walaysa al-lafzu ismun wa huwa mushtarikun hadzal ishtirak wa kadzalika lafzul jambi wal wajhi yaqrabu minhu. Kemudian kata Imam Ghazali, tidaklah lafad ini adalah merupakan isim yang ishtirak, mushtarikun hazal ishtirak. Ya, dia punya makna yang ishtirak. Jadi pada hakikatnya tidak begitu pada kenyataannya tidak seperti itu, kata Imam Ghazali. Wa kadzalika lafzul jambi wal wajhi yaqrabu minhu. Begitu juga lafaz al-jambu, ya, janaba al-jambu, ini bisa diartikan sebagai sisi bagian tubuh atau juga bisa dipahami sebagai yang disebut dengan dada manusia itu, ya. Wal wajhu, dan juga wajah dalam kategori fisik, materi, itu yaqrabu minhu, dekat maknanya minhu dari lafaz yang tadi. Minhu dekat dengan lafaz yang tadi, begitu loh. Ya, dengan lafaz yang dalam arti kata jisim, fisik itu, ya. Nah, karena kata-kata jisim ini punya ishtirak yang banyak di dalam bahasa Arab, gitu loh, punya ishtirak yang banyak di dalam bahasa Arab, dan rata-rata, gitu loh, dan rata-rata makna-makna ishtiraknya itu kebanyakan mengandung makna material. Maka kata Imam Ghazali, fali ajli haza naro al-man'a minat tabdil wal iktisar alal arabiyah, ya, alal arabiyah. Maka dalam hal ini, kata Imam Ghazali, ya, kita melihat ada hal yang menghalangi dari mengganti lafaz
wal iktisari, dan juga mereduksi maknanya alal arabiyati di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Itu loh. Fa in qila hadza tafawut in idda'aitumuhu fi jami'il alfaz fa huwa ghairu sahihin. Kata Imam Ghazali, hal yang seperti ini, begitu loh. Hal yang seperti ini jika dikatakan hazat tafawut, perbedaan ini, maksudnya perbedaan makna-makna istirok itu dalam bahasa Arab, jika kalian semua mengakuinya, maksudnya mengakui ada istirok, ada perbedaan makna, makna-makna dari kata al-ain yang merupakan jisim itu dalam bahasa Arab, fi jami'il alfaz, pada seluruh lafad, nah itu, pada seluruh lafad, fahuwa ghairu sahihin, itu adalah ungkapan dan pernyataan yang tidak benar, kata Imam Ghazali. Tidak semua lafaz itu punya persamaan. Tidak semua lafaz itu maksudnya punya istirok, punya persamaan makna, kemudian juga punya padanan makna dalam bahasa yang lain. Tidak semua bisa begitu gitu. Kalau seandainya kalian mengaku-ngaku menyangka bahwa semua lafaz dalam bahasa Arab itu bisa ditemukan persamaan maknanya, meskipun persamaan dari beberapa sisi, nggak mungkin semua ya. Itu tidak semuanya ada, kata Imam Ghazali. Kalau seandainya Anda menganggap seperti itu, maka itu ghairu sahih, pandangan yang tidak benar. Itu persepsi yang salah. Kenapa? Izla farqa baina qaulika khubzun wa nanin, gitu ya. Khubzun baina qaulika khubzin wa nanin, gitu. Karena kata Imam Ghazali tidak ada bedanya antara kata di antara baina qaulika, di antara ucapanmu, khubzun wa nanin, begitu loh. Khubzun itu ya apa namanya, roti ya dalam bahasa Arab itu. Terus itu kata nanun, begitu, ada alifnya nun ya, itu bahasa Persia, artinya khubzun juga, roti juga, walaupun beda lafaz begitu. Wa baina qaulika, dan di antara ucapanmu, kata Imam Ghazali, lahmin wa kausyat. Kata lahmun dan kausyat. Lahmun artinya daging. Nah, kalau dialihbahasakan ke dalam bahasa Persia itu jadi kausyat, artinya daging juga. Buat apa ditafsirkan kalau begitu? Kalau nanti ketemu juga dengan, kalau seandainya nanti ketemu dalam bahasa di luar bahasa Arab yang kemudian maknanya sama, berarti pada hakikatnya tidak berbeda. Tidak berbeda. Salah satu contoh ya. Contoh bentuk tafsiran dari ya bisa dibilang tafsir, bisa dibilang takwil. Tafsiran dari kalangan Asy'ariyah pada umumnya ya, misalnya yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Kata yadun di situ secara literal artinya tangan. Tapi kemudian gitu kan, ditafsirkan kata yadun adalah quwwatullah fauqa quwwatihim misalnya, atau qudratullah fauqa qudratihim. Kata yad dengan kata qudrah ini kan jauh berbeda. Anda kalau mau mentafsirkan, carilah lafaz yang secara makna sebetulnya berbeda tapi ada konotasi yang mengikat. Kalau semua sama saja begitu, buat apa, kata Imam Ghazali? Anda tetap saja jatuh pada pemahaman yang tekstual kalau begitu. Sama saja kalau begitu. Ya. Dalam bahasa Arab itu kan ada tajawuz namanya ya. Tajawuz itu berarti bicara dengan ungkapan-ungkapan yang metaforis, yang majaz begitu. Atau ada istilah isti'arah dalam sastra Arab itu, meminjam kata untuk mengekspresikan satu makna atau lafaz tertentu. Itu silakan saja, banyak sekali. Kalau Anda pakai kata yang maknanya juga mirip semua, kalau di luar bahasa Arab misalnya, bukan dalam bahasa Arab, di luar bahasa Arab, maka sama saja. Itu tidak benar, itu tafsiran yang salah begitu. Ghairu shahih, tafsiran yang tidak benar, kata Imam Ghazali. Kata khubzun itu bahasa Arab, kemudian nun begitu ya, saya nggak paham itu bahasa harokatnya yang betul seperti apa. Dan itu dalam bahasa Persia artinya sama, nafsul maknanya sama, itu juga. Kalau Anda tafsirkan itu dengan bahasa Persinya yang itu, Anda tetap saja jatuh pada pemahaman yang salah, begitu loh.
Sama seperti misalnya ya, misalnya seperti saya bilang saya pengen memahami kata maktab ini bagaimana caranya supaya ditafsirkan, diungkapkan tapi dengan tidak mengulang maknanya gitu loh. Tidak mengulangkan maknanya. Saya kasih ulang lagi contoh yang tadi, kata yadun dengan kudro. Ini kan secara lafaz saja jauh berbeda. Satu yadun tangan, biasanya yang tergambarkan dalam pikiran kita ketika kita dengar kata tangan itu adalah anggota tubuh. Ya, tapi kalau ketika kita mendengar kata kuasa, kudrot, itu yang terekam dalam pikiran kita, yang termafhum terkonsep dalam pikiran kita adalah sifat, gitu kan? Sifat kuasa dan semacam ini kan jauh berbeda, Tapi ada yang mengikat di situ meskipun jauh. Ada istilah dalam ilmu sastra disebut dengan tauriyah, makna jauh. Ya, tauriyah itu makna jauhnya, tapi sekali lagi ini kenapa begitu? Kenapa begitu kata Imam Ghazali? Kenapa demikian? Nanti akan ketemu di akhir pembahasan ini ya, akan ketemu akan dibukakan oleh Imam Ghazali. Karena Anda sedang mentafsirkan ayat Al-Qur'an yang konten pembahasannya berkaitan dengan Tuhan. Bukan dengan makhluk. Kalau dengan makhluk silakan. Kalau dengan Tuhan Anda tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran ke dalam bahasa di luar Arab dengan makna yang sama juga. Buat apa ditafsirkan kalau begitu? Yang pahami saja secara tekstual. Ya, tidak usah mengganti-ganti lafaz. Ya, tidak apa namanya itu ya tahsilul hasil begitu, buat apa? Ya. Nah, kemudian kata Imam Ghazali, wa ini aturifa bi anna zalika fil bu'di, maka famna minat tabdil inda tafawut la inda tamassul. Kalau seandainya hal yang demikian diakui bahwa itu tidak ada perbedaan antara kata khubzun dan nanin tadi itu ya. Kemudian kata lahmun daging dengan kata kausat. Kausat ini daging juga cuman bahasa Persia begitu. Ya. Wa ini aturifa bi anna zalika, kata Imam Ghazali, kalau hal yang demikian itu Anda bisa pahami dan Anda bisa ketahui ya, bi anna zalika, karena perbedaan itu fil bu'di pada separohnya saja, sebagiannya saja. Dalam hal ini perbedaan antara khubzun dan nani dan kata nanun tadi itu hanya perbedaan dari bahasa. Tapi secara konten makna sama. Ya. Satu bahasa Arab, satu bahasa Persia, itu aja perbedaannya. Separuh. Famna minat tabdil inda tafawut, maka cegahlah minat tabdil dari mengganti-ganti lafaz itu inda tafawut ketika terjadi perbedaan, la inda tamasul ketika terjadi persamaan. Bagaimana? Kalau sama ngapain ditafsirkan? Gitu loh. Ya. Jangan menafsirkan sesuatu yang kalau sama kenapa ditafsirkan. Jadi boleh dalam arti tabdilul lafzi bilugatin ukhra ketika terjadi perbedaan, distingsi makna, kontradiksi makna di dalam lafaz. Gitu loh, di dalam teks, kita ini seperti kajian teks gitu ya, interpretasi teks ya, penafsiran teks. Maka kata Imam Ghazali, famna minat tabdil inda tafawut ya, la inda tamasul. Begitu. Maka cegahlah kamu dari menggonta-ganti ayat ketika terjadi perbedaan yang signifikan. Nggak sama gitu loh. Ya, nggak sama. Kalau sama sih ya kayak tadi ya, lafad misalnya lafad yadun dengan lafad kudroh. Itu secara bentuk lafaz memang berbeda, makna juga berbeda, tapi yang berbeda itu makna lahiriahnya saja, makna tekstual. Kudroh itu kuasa, kemudian yadun itu tangan, tapi kebiasaan orang Arab sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, itu biasanya orang-orang Arab senang sekali berbicara dalam bentuk metaforis. Nah, itu kebiasaan Arab begitu tuh. Orang-orang Arab tuh senang berbicara dengan makna-makna metafor, makna-makna ungkapan atau majaz begitu ya.
senang sekali. Beda dengan orang ajam. Kalau orang ajam tidak, porsi untuk bicara dengan bahasa sastra metaforis itu cenderung lebih sedikit ketimbang tawassu'ul Arab fit tajawuz, begitu ya. Kalau orang-orang Arab itu memang senang begitu. Makanya di kitab-kitab bahasa Arab kita itu sering ketemu dengan syair-syair ya. Entah ya kalimat syair ya, bukan kalimat nasr tapi kalimat syair, karena memang orang Arab senang bersyair, senang minjam lafaz, berbicara dengan ungkapan-ungkapan, itu senang sekali ya, begitu. Maka kata Imam Ghazali, fal jawabu al haqqu anna tafawut fil bu'di la fil kulli ya. Fala'alla lafzul yad wa lafzu dasat yatasawiyani fil lughatain wa fil ishtiraq wal isti'arah wa sairul umur, walakin idzan qasama ila ma yajuzu wa ila ma la yajuzu wa laisa idraku tamyiz bainahuma. Kata Imam Ghazali, bagaimana pernyataan yang tadi? Kalau seandainya dikatakan haza tafawud ini da'aitumuhu fi jami'il alfaz fa huwa ghairu sahih. Tadi kan ada kata-kata kila itu. Ya. Maka dijawab oleh Imam Ghazali itu. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau terjadi perbedaan maka jangan ditabdil, tapi kalau terjadi persamaan maka jangan ditafsirkan. Ini bagaimana ini? Ya, dijawab oleh Imam Ghazali, fal jawabu al haqqu anna tafawuta fil bu'di. Fal jawabu, maka adapun jawaban dari pernyataan yang tadi itu, hazat tafawut iza idda'aitumuhu fi jami'il alfaz fa huwa ghairu sahih. Yang tadi itu, yang ada pernyataan yang demikian itu dijawab oleh Imam Ghazali, al haqqu anna tafawuta fil bu'di la fil kulli. Yang benar adalah bahwa perbedaan dari dua lafaz yang ingin ditafsirkan itu hanya sebagian saja, bukan semuanya. Kalau semuanya berbeda, bagaimana mau ditafsirkan? Yang ada membingungkan, ya, gitu, membingungkan. Kata Imam Ghazali, la fil kulli, bukan seluruhnya berbeda. Kalau seluruhnya berbeda, apa yang dijelaskan? Begini, tujuan dari menafsirkan ayat Al-Quran, sebetulnya begini, menafsirkan ayat Al-Quran itu paling mudahnya kita pahami begini. Kita menggunakan ungkapan lain untuk lebih mudah memahami makna yang ditafsirkan. Kita menggunakan ungkapan kata lain untuk bisa memperjelas makna teks yang ditafsirkan. Sebetulnya kan begitu. Umumnya tafsir itu begitu umumnya. Nah, Anda harus menggunakan kata yang berbeda dengan kata yang ingin ditafsirkan itu. Tapi perbedaannya bukan perbedaan secara utuh, tapi perbedaan yang sifatnya parsial, sebagian saja. Artinya sebagian yang lainnya ada kesamaan. Ada kesamaan. Nah, sekali lagi ya, porsi kata al-ba'du sebagian ini relatif. Bisa sebagian dalam arti perbedaannya lebih berat ketimbang persamaannya. Bisa juga persamaannya lebih berat ketimbang perbedaannya. Yang jelas ada perbedaan di situ. Yang jelas jangan totalitas semuanya sama atau total semuanya berbeda. Ini keluar dari kategori tafsir, kata Imam Ghazali. Anda menafsirkan kata istiwa dalam bahasa Arab dengan ke dalam bahasa Persia, ya, itu nggak akan ketemu maknanya. Sekalipun ketemu ya berbeda, sama gitu loh. Ya, di sini kata al-ain, itu kata al-ain ditafsirkan ditafsirkan dengan kata jismun, fisik. Ya. Itu makna zahirnya ya, makna lahirnya. Kemudian ingin dicari-cari lafadznya di luar bahasa Arab, ketemulah di bahasa Persia, yang nggak akan ketemu. Sekalipun ketemu, itu mengungkapkan makna yang sama-sama juga. Harusnya mentafsirkan ayat itu bukan begitu. Mentafsirkan itu
Berarti mencari ungkapan lain yang pasti ada distingsi perbedaan konotasinya, perbedaan makna. Meskipun perbedaannya tidak seluruhnya, tapi sebagian saja. Ya, karena tujuan daripada menggunakan ungkapan yang lain, ibarat-ibarat yang lain, itu adalah untuk memperjelas makna yang ditafsirkan. Tujuannya begitu. Kata yadun ini kan membingungkan. Tuh Allah kok punya tangan? Itu bagaimana? Maka para teolog Asy'ariyah menafsirkan kata tangan dengan ungkapan lain, kata kuwah atau kudroh. Ini kan berbeda kan? Berbeda, tapi tidak seutuhnya berbeda karena ada kesamaan. Contoh misalnya kayak kita sajalah dalam bahasa Indonesia lah. Dalam bahasa Indonesia ya. Wilayah Kota Tangerang ada di bawah ada di bawah genggaman gubernur misalnya. Tidak ada di dalam genggaman gubernur, ya, Qobad atau misalnya kayak nah itu kan Qobad itu apa kita menggenggam begini, apa gubernur menggenggam kota begini? Ya kan itu nggak mungkin juga. Berarti di situ ada sisi persamaan. Ternyata kata Qobad yang dalam arti tekstualnya menggenggam itu bisa juga menguasai. Ada konotasi lahiriahnya berbeda, tapi makna di balik itu yang lebih dalam itu nanti akan ketemu kesamaan. Bukan kita nyocok-nyocokin, bukan, tapi begini loh, bahasa itu juga pakai perasaan. Sama pakai rasa. Karena pada hakikatnya bahasa itu kan selalu berkembang. Nah, yang mengisi bahasa, mengisi makna di dalam bahasa itu siapa? Kalau bukan kita sebagai subjek. Yang menamakan itu siapa? Dulu misalnya tidak ada yang disebut kendaraan pesawat. Kemudian ada ilmuwan, ada fisikawan yang kemudian bisa menciptakan transformasi di udara, walaupun beratnya bertonton tapi bisa terbang begitu ya. Nah ini bagaimana ungkapannya untuk apa tuh? Mengungkapkan benda itu untuk apa? Nah yang ngisinya, yang menamakannya kan manusia itu. Berarti manusia pada dasarnya lah yang menuangkan maknanya. Jadi pada dasarnya otoritas makna ada pada subjek, pada kita, diri kita sendiri. Ya, pada diri kita sendiri. Wah kalau begitu berarti kita semena-mena menafsirkan Quran, terutama dalam ayat-ayat sifat yang berkaitan dengan Allah. Allah juga mengerti bahwa kita manusia pasti akan berupaya semampu nalar kita, karena kita itu terlalu jauh dengan Tuhan. Terlalu jauh jika dibandingkan dari segala aspek kita kepada Tuhan, itu jauh sekali. Maka kita berupaya memahami sesuai dengan pemahaman kita. Jangan pasrah begitu saja, tapi pahami dulu gitu. Kan banyak disindir dalam Al-Quran itu, afala ta'qilu gitu loh. Ya. Banyak diungkapkan lah dalam Al-Quran itu, karena manusia ini kan punya sisi perbedaan yang sangat signifikan terhadap ciptaan Allah yang lain, yaitu nalar manusia itu yang begitu tajam. Makanya ada kata-kata ulul albab, orang-orang yang punya akal pikir itu. Ya, maka kata Imam Ghazali, an-natafawuta fil bu'di la fil kulli, bahwa perbedaan antara dua lafaz yang ingin ditafsirkan itu sifatnya parsial, separuh saja, jangan semuanya. Kalau semuanya buat apa? Maknanya juga nggak akan ketemu kalau semuanya berbeda mah. Begitu loh. Tapi kalau sebagian berbeda, sebagian ada sisi kesamaan. Yang dimaksud dengan perbedaan zahir, tapi yang dimaksud dengan sisi persamaan tuh makna yang jauhnya tuh, makna jauh atau makna di balik makna zahir itu. Ya. Makanya kita coba kalau kita sedikit baca tafsirnya orang-orang sufi, itu jauh sekali maknanya dari makna tekstual. Sangat jauh. Nah, dari mana dia menangkap makna itu coba? Ya. Itu artinya sebetulnya nalar manusia masih punya sensitivitas untuk bisa menangkap makna yang lebih dalam gitu. Tidak hanya sekedar memahami makna secara tekstual, tapi bisa jauh lebih dalam lagi. Tergantung bagaimana kualifikasi keilmuan, dan juga yang paling penting bagi orang sufi kenapa bisa menangkap makna-makna yang begitu dalam, karena ada tajribah, eksperimen. Ya, ada sebuah percobaan diri untuk bisa meresapi segala hal-hal yang dia alami semasa dia hidup di alam dunia itu.
Ya, hal-hal yang wujud itu, yang eksistensinya ada, itu dia resapi dengan makna batin, bukan makna zahir lagi. Makna zahir itu orang awam kelasnya, ya. Nah itu. Maka fala alla labzul yad wa labzu dasat yatasawiyani fil lughatain wa fil ishtirak wal isti'arah. Kata Imam Ghazali, maka kalau begitu lafad al-yad dalam bahasa Arab artinya tangan, kata yadun, wa labzu dasat dalam bahasa Persia artinya tangan juga sama. Cuma beda bahasa ya. Tangan juga. Itu yatasawiyani sama. Kata Imam Ghazali sama fil lughatain ini dalam dua bahasa. Maksudnya dua bahasa, satu Arab, satu Persi. Wa fil istiraq dan dalam konotasi maknanya sama. Wal isti'arati dalam meminjam lafadznya juga sama juga, meminjam kata. Wasairul umur dan dari segala sisinya, segala urusannya. Walakin akan tetapi akan terjadi perbedaan nih, akan terjadi perbedaan. Izan kusima apabila terbagi ila ma la yajuzu wa ila ma la yajuzu, kepada sesuatu yang pantas yang boleh dan sesuatu yang tidak boleh. Begini maksudnya. Boleh atau tidak menisbahkan makna yad secara tekstual kepada Allah. Oh boleh, karena Allah kan bilang begitu. Iya. Tapi dari sisi transendensi Tuhan, bahwa Tuhan itu dinarasikan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu kan sangat jauh. Sangat suci, bersih. Itu loh. Tidak bersifat imanen kayak kita gitu. Tidak sakral, profan ya. Tapi nah itu apa, pantas atau tidak? Kata lapadia tangan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Persi ada katanya dasat, tangan juga artinya. Pada hakikatnya dua lafaz yang berbeda ini itu sama kata Imam Ghazali. Nah, akan bisa dilihat perbedaannya ketika penerapan katanya. Kata yad digunakan untuk apa? Dan satu lagi kata yad digunakan untuk apa? Kata dasat ini digunakan untuk apa? Akan terlihat sisi perbedaannya. Kalau satu, kata yad dinisbahkan kepada makhluk, tapi kata yad dimaknakan secara tekstual. Jika dinisbahkan kepada makhluk, kata yad akan sangat pantas jika dinisbahkan kepada Tuhan kalau menggunakan makna yang lebih pantas misalnya. Itu nanti akan kelihatan sisi perbedaannya, begitu ya. Kelihatan sisi perbedaan. Walukuf ala daqaiqit tafawut, dan berhenti pada spesifik, pada hal-hal yang spesifik dari perbedaan itu, ya. Oh tadi di sini ya kelewat kita. Walaisa idraku tamyiz bainahuma. Tidaklah mempersepsi perbedaan itu bergantung pada atau terdapat pada dua hal yang demikian. Yang dua demikian tadi. Ya. Antara lafadz yad dengan lafadz dasar itu kan berbeda bahasa gitu loh. Mempersepsi perbedaan tuh bukan dari situ maksudnya. Karena nafsir mah memang menafsirkan Quran ya memang harus berbeda, berbeda lafadznya. Bagaimana kalau sama buat apa? Kalau sama namanya bukan menafsirkan, menguatkan, ya. Contoh dalam bahasa Arab, jaa zaidun, telah datang siapa Zaid. Kalau mengulang lafadznya lagi bukan tafsir namanya, tapi taukid. Kalau tafsir itu pakai bahasa atau ungkapan yang beda. Ya. Tapi kata Imam Ghazali, perbedaan tidak hanya sebatas itu. Atau kita bertumpu pada perbedaan-perbedaan yang lebih rinci. Ya. Tidak pada itu. Kemudian kata Imam Ghazali, walukuf walaysa lukuf ala daqaiqit tafawut. Itu jalian sahlan yasiron ala kafatil khalqi. Kemudian bergantung atau kita bertumpu pada perbedaan yang spesifik. Itu terlihat tidak jelas kata Imam Ghazali. Tidak jelas, tidak nyata dan tidak mudah jika dikonsumsi oleh orang awam ala kafatil khalqi. Tidak. Artinya yang memahami perbedaan makna dan lafadz dalam bahasa Arab dengan di luar bahasa Arab misalnya, ini hanya orang-orang yang punya kualifikasi keilmuan atau para sarjana, bukan orang awam. Oleh karenanya Imam Ghazali menekankan sekali jangan sampai orang-orang awam itu mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran apalagi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Itu akan berbahaya sekali. Bal yaksuru fihi al-iskal. Bahkan kata Imam Ghazali,
yaksuru fihi al-iskalu, akan banyak terjadi kesulitan jika itu dihadapkan bagi orang-orang awam. Wala yutamayyazu mahallu tafawut, dan tidak bisa dibedakan mana tempat berbedanya yang mana. Mana yang dimaksud perbedaan makna, mana yang dimaksud perbedaannya antara lafadziyat dengan lafadz dasar, perbedaannya mana nih? Orang awam nggak paham itu. Yang paham tentang spesifikasi atau rincian dari perbedaan bahasa-bahasa, yaitu orang yang ahli bahasa, lugawiyun, atau ahli tafsir. Makanya para mufassir itu syarat yang paling utama, dia harus menguasai ilmu bahasa. Bagaimana mau menafsirkan? Ya karena Al-Quran kan yang ada pada saat ini yang kita miliki, itu kan sudah diungkapkan dengan teks-teks, lafad-lafad, kata-kata. Meskipun kalam Allah yang qadim, pada dasarnya tidak berhuruf, laisa biharfin wala sautin. Ini kan hanya untuk mempermudah kita saja sebagai manusia. Kita nggak akan mungkin bisa menjangkau kalam Allah yang begitu sakral itu, nggak akan bisa. Nah, itu kata Imam Ghazali. Kalau dihadapkan kepada orang awam, bagaimana membedakan lafaz ini dengan lafaz ini, bahasa ini dengan bahasa ini, itu akan rumit, nggak akan bisa dipahami oleh orang-orang awam itu, ya, akan rumit. Titik perbedaannya pun kagak akan ketemu, tidak akan ketemu, gitu ya, tidak akan ketemu. Maka dilanjutkan oleh Imam Ghazali, ya, wala yutamayyazu mahallu tafawut an mahalli ta'adul. Ya, tidak akan bisa dibedakan tuh mana tempat perbedaannya, mana tempat persamaannya. Aja nggak bisa bedakan antara tafawut dan ta'adul, enggak. Mana yang beda, mana yang sama, dia nggak paham tuh kalau dihadapkan kepada orang-orang awam. Artinya tafsiran ini, sebetulnya tafsiran itu adalah upaya keilmuan yang cukup berat sebetulnya, ya. Jadi nafsirin Quran tuh sembarangan, nggak kayak orang-orang sekarang yang, ya Allah, yang mudah menafsirkan Quran hanya sebatas terjemahan. Ini berbahaya sekali, ya. Begitu. Maka kata Imam Ghazali, fanahnu, ya, fanahnu baina an nahsimal bab ihtiyaton iz la hajata wala darurata ila tabdil wa baina an naftahal baba wa naqhama umumal khalqi wartotal khatari. Begitu, ya. Fanahnu, maka kita kata Imam Ghazali itu terjebak di antara, terjebak di antara annahsimal baba ihtiyaton, ingin memecahkan bab masalah ini yang agak rumit ini, ya. Ihtiyaton sebagai ihtiyat, bentuk kehati-hatian, gitu loh. Imam Ghazali menjelaskan lebih spesifik begitu, biar maksudnya biar orang awam ini hati-hati, jangan sembarangan. Ya. Iz la hajata wala darurata ila tabdil, karena tidak ada kebutuhan, nggak ada keperluan untuk gonta-ganti ayat. Buat apa? Maksudnya gonta-ganti menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa di luar Arab. Nggak ada kebutuhan, nggak penting. Buat apa, kata Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali harus menjelaskan ini karena untuk ihtiyaton, supaya ada sikap hati-hati begitu loh, berhati-hati, khususnya buat orang-orang awam ini. Wa baina an naftahal bab wa naqhama umumal khalqi, dan di antara kami membukakan bab, membukakan pintu, ya, dan kemudian kami wa naqhama, masuk menerobos dengan tanpa berpikir panjang. Jadi nakhama itu artinya melakukan sesuatu tanpa pikir panjang, ya, tanpa berpikir, atau disebut ceroboh lah. Wa naqhama, dan kami ceroboh, itu membuka pintu lebar itu umumal khalqi, kepada orang-orang orang-orang awam, wartotal khatari, dan masuk kepada jurang yang berbahaya, yang khatir, yang mengkhawatirkan, ya. Kata Imam Ghazali dilema juga di sini, ya. Di antara saya harus menjelaskan ini agar kebanyakan orang-orang awam itu bisa punya sikap hati-hati, begitu loh. Jangan sembarangan menafsirkan Quran, tapi juga pembahasan ini nanti seolah-olah juga bisa membuka ruang, membuka pintu, dan bisa juga dianggap sebagai sebuah upaya kalau seandainya, ya. Sebuah upaya kalau seandainya dilakukan tuh yang tabdil tadi itu, ya, kalau seandainya dibukakan pintu itu,
untuk bisa menafsirkan Quran dengan mentabdil ayat dari bahasa Arab ke dalam, itu sama saja seperti seperti membukakan pintu bagi orang awam untuk jatuh kepada jurang yang membahayakan, ya. Kata Imam Ghazali, fanahnu, kita berada di antara dua hal yang dilematis gitu ya. Satu, kita harus bersikap hati-hati, tapi satu lagi kita harus membuka, seperti seolah-olah kita membukakan pintu dan juga bersikap ceroboh kepada orang-orang awam itu untuk masuk kepada jurang ini. Makanya kitab ini pada dasarnya, kitab Iljamul Awam ini juga bukan kitab yang gampang dikonsumsi oleh orang awam begitu ya, karena bahasa yang dipakai oleh Imam Ghazali itu cukup rumit ya. Memang salah satu model atau corak dari kitab-kitab ilmu kalam itu memang gaya bahasanya agak sulit dipahami, sama seperti kitab-kitab filsafat itu gaya bahasanya lebih sulit dipahami ketimbang kitab-kitab fikih misalnya ya, kitab-kitab fikih. Karena banyak hal-hal atau mungkin banyak ungkapan-ungkapan yang tidak terlalu familiar di telinga kita, sehingga kita sulit untuk bisa memahami makna-makna dalam kitab-kitab tauhid misalnya, atau kitab-kitab filsafat, atau kitab-kitab tasawuf, yang tasawuf dalam arti tasawuf falsafi misalnya. Kalau tasawuf sunni relatif lebih mudah ya. Yang bicara akhlak, bicara kebersihan hati itu relatif lebih mudah dibaca ketimbang tasawuf yang misalnya dikenalkan oleh Ibnu Arabi, Abdul Karim Al-Jili, Suhrawardi, itu bahasanya yang digunakan ya, diksi-diksi yang dipakai itu sangat sulit sekali untuk bisa dipahami kecuali punya kecermatan dalam ilmu bahasa ya. Dalam hal ini nahwu sharafnya itu atau i'rabnya itu cermat atau tepat gitu ya. Karena kuncinya itu laulal i'rab lam yu'lamil murad. Itu kata Imam Ghazali ya. Jadi kata Imam Ghazali sama makna kata al-ain dalam bahasa Arab itu banyak yang mengartikan dengan kata jisim, dan jisim ini pada dasarnya itu banyak sekali padanan maknanya di dalam bahasa Arab. Bisa diartikan wajah, bisa diartikan muka, bisa diartikan, itu banyak sekali ya. Kalau menggunakan tafsiran yang letterlek, yang tekstual, itu pun akan salah menurut Al-Ghazali gitu ya, akan salah. Saya rasa saya memahami betul Imam Ghazali kenapa mengkritik paham-paham tekstualistik, karena satu, Imam Ghazali ada seorang teolog itu senang bernalar ya. Yang kedua, dia adalah seorang usuli, ahli usul fikih. Usul fikih itu fikih tapi yang lebih rasional. Ya, metodologi untuk memahami fikih itu usul fikih. Jadi yang rasional itu usul fikih, bukan fikihnya. Ya, usul fikih. Dia usuli, ya, punya kitab Al-Mankhul, Al-Mustafa. Terus Imam Ghazali juga filosof. Dia punya kitab Mishkatul Anwar, punya kitab Al-Qistas Al-Mustaqim, Tahaffutul Falasifa, Mihakun Nazar, terus Mi'yarul Ilm ya kan. Kemudian juga punya kitab Maqasidul Falasifah, prolog atau pengantar memahami tahafut falasifah itu. Jadi wajar saja Imam Ghazali risau dengan tafsiran-tafsiran yang tekstual ya, terlebih dalam ayat-ayat sifat itu. Apalagi Imam Ghazali backgroundnya adalah Asy'ariyah ya. Asy'ariyah ini sangat ya, Asy'ariyah pasca atau di masa Ghazali itu memang sangat semi rasional. Saya bilangnya semi rasional, bukan rasional. Kalau rasional itu Mu'tazilah ya. Tapi semi rasional. Dia punya porsi nalar tapi tidak terlalu banyak ya. Hanya beberapa ruang saja dia menggunakan rasional gitu. Tapi dalam hal lain masih masuk dalam tekstual gitu. Mungkin itu saja para pemirsa dan juga pendengar di mana saja Anda berada ya. Ini masih panjang sekali pembahasannya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali. Yang pada intinya, pada contoh yang ketiga ini, Imam Ghazali ingin mengatakan jangan menafsirkan makna kata al-ain dalam bahasa Arab, ya, dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat sifat dengan makna tekstual, karena akan terjadi akan ambigu maknanya, itu nggak pantas ya. La yaliku bijalalillah, tidak pantas bagi keagungan dan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ya. Gunakanlah ungkapan yang lain sebagai bentuk tafsiran kita
ya, tidak apa-apa berbeda, tapi setidaknya ada persamaan yang mengikat, dan persamaan itu lebih layak, persamaan maknanya maksudnya lebih layak dinisbahkan kepada Allah. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali dalam pertemuan awal-awal kita yang disebut dengan at-taqdis, ya, tanzihur rabbi amma la yaliku. Itu dulu konsepnya, itu dulu sebelum kita menafsirkan ayat Al-Quran, sifat-sifat, ayat-ayat sifat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat. Kita harus punya sikap, punya pengertian, punya paham tentang takdis dulu itu. Maka kalau kita punya sifat takdis, kita mungkin bukan sifat takdis, punya pemahaman tentang takdis Tuhan, maka kita nggak akan jatuh pada pemahaman tekstual dalam ayat-ayat sifat. Meskipun ayat-ayat sifat tidak semuanya harus dinalar, tapi juga ada juga yang harus dipahami secara tekstual. Ada juga, ya. Tidak semuanya begitu, tidak semuanya ayat-ayat sifat itu harus dinalar semua atau harus ditakwil semua, tapi ada juga yang dipahami harus dengan makna lahiriahnya. Nah, yang dipahami dengan makna lahiriahnya dikategorikan sebagai ayat-ayat muhkamat yang punya kejelasan, yang maknanya jelas secara zahir, tidak butuh untuk diotak-atik dan semacamnya, ya. Itu saja teman-teman, kita insya Allah akan lanjut kembali pada pertemuan selanjutnya, dan kita berhenti pada wartotal khatiri, ya, atau khatari. Kita berhenti pada redaksi itu, dan kita nanti akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan sebelumnya kata falaita sya'ri ay al amrayni a'zamu wa ahwat, insya Allah. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Sehat panjang umur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.